Rin, oh tarik ulur, oke. Ada constant damage yang berjalan nanti. Dan ini ya, sekali lagi. Ini bakal dimainkan oleh Wise. Jadi nggak terlalu berubah juga, mereka sudah memperlihatkan bagaimana mereka bermain kini. Tadi sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Berimpactful. Ya, kita lihat aja ini dia. Game pertama dari match final lower bracket yang menentukan siapa yang akan melaju ke bracket selanjutnya untuk berada di babak grand final yang akan bertemu dengan Onyx PH. Game pertama menjadi milik Blacklist kah atau menjadi milik dari PTK lagi dengan deretan player yang sudah ngepick hero yang akan mereka mainkan di round ini. Final lower bracket. Satu slot saja yang tersisa untuk babak grand final. Apakah perwakilan dari North America yaitu BTK ataukah Blacklist International perwakilan dari Filipina. Dan kalian juga bisa langsung memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang di game pertama di kolom komentar karena kita langsung masuk ke dalam Land of Down. Yap, ini dia pertarungan yang akan langsung kita bisa lihat bareng-bareng di antara kedua tim ini yang pastinya mereka sangat ingin mendapatkan slot menuju ke babak grand final. Tapi udah ada stiker-stiker dulu lah ya. Stiker dulu dong. Stiker dulu. Oke. Namun sekarang masih cukup damai nih ya. Betul, dan ini adalah kali ketiga Haji pakai Eve. Sebelumnya 100% win rate nih, 2 kali dia pick. Wow, kuat sih berarti memang. Stongs pemain-pemain dari... Tapi bisa Leroy connect Zia karena depan. Tapi permasalahannya Blacklist International, mereka posisinya selalu ada yang nge-backup. Oh My Venus berada tepat di area mid lane. Dan inilah fun fact dari Snack Video. Dari 5 game yang dimainkan di upper bracket antara Blacklist versus BTK, Mobazen Nathan selalu di-ban oleh Blacklist International. Yap, sangat-sangat diwaspadain ya penggunaan Nathan yang akan dimiliki oleh Mobazen itu sendiri. Tapi di bagian tengah, Venus dengan Matildanya, ada Haji juga yang menggunakan Yves-nya. Shark masih berada di bagian belakang, tapi Soul Bloom-nya tadi udah mulai connect. Hanya saja Zia kali ini langsung maju ke bagian depan dan juga memberikan garukannya lewat Karote yang dimiliki oleh Selena. Mundur sudah Matilda untuk kali ini. Oke, dan stretch yang sama. Apa itu? Dari Blacklist. Ya. Lihat gold lane-nya diisi oleh Edward. Benar saja kali untuk bertemu dengan Patrick ya. Baiklah kalau begitu, tapi Zia sedikit lagi HP-nya Mobazen udah ada di bagian tengah, terus memberikan dari Rhapsody yang dia milikin. Ada beberapa peluru yang udah mulai connect, tapi Victor mendapatkan sebuah serangan di mana sekarang range-nya akan melawan melee yang pastinya kalau dari Kodrat kalah ya Bude ya. Harus bisa memainkan mekanik dengan benar ya, harus tahu kapan maju dan kapan mundurnya. Ngecicil dari pakai hero range emang lebih enak, tapi kita lihat juga BTK di area mid lane ya agak sedikit pressure, begitu pula di area top lane. Sementara Edward dibiarin lagi, dia begitu mandiri. Sementara tim BTK memberikan kejutan dari area bush milik Blacklist International. Sayangnya belum ada yang bisa connect dan mendapatkan wow. Victor mendapatkan solo kill di red top lane. Ohab terpanis. Ini yang kita belum lihat sebelumnya bahwa Ohab bisa kalah di landing. Iya, dan Victor berhasil melakukan itu solo kill kali ini. Yang biasanya kan ada Estes ya Bude ya untuk langsung menemani, tapi untuk kali ini tidak ada. Edwardnya udah masuk ke bagian tengah. Tapi ada beberapa pukulannya tadi yang masih miss, maksimum charge-nya juga nggak kena ke arah siapapun. Dan perhitungan dari Victor tepat sekali, tapi connect dari Abyssal Arrow. Sayangnya belum ada yang bisa nge-follow up. Sementara Blacklist mereka berfokus terhadap objektif gaming. Ada Turtle by Samsung Galaxy A52. Dia depan ditutup langsung oleh bariernya. Tapi di luar juga langsung di-pop up. Haji tanpa ada gangguan dari lini belakang. Tapi bisa menyelamatkan temannya. 2 member dari Blacklist International pun harus tumbang. Dan Turtle berada di tangan BTK. Wow, dan di bagian bawah coba lihat. Fight Chicken-nya pun menang dari sisi lane-nya. Mereka mulai mendapatkan ritme permainan dari PTK di mana di XP lane-nya menang, di gold lane-nya menang, di area golden-nya bahkan dari shield turret-nya udah akan habis. Shark kali ini menunda. Ya dicicil dulu tuh untuk wave minion. Ini benar-benar kali ini kita ngelihat atasnya dihajar, di bawahnya juga remuk sampai gold shield-nya hilang. Wow. Jarang-jarang loh ini. Ya, dan bahkan leading 2000 gold di awal. Dan hancur duluan. Outer turret menangin war di Turtle. Itu outer shield di atas hampir habis. Bawah udah hancur di bawah menit 5.
Wow. Kan kodenya kelihatan lagi sih. Benar. Kodenya mulai terbuka, kodenya mulai berhasil didapatkan, tapi ini belum berakhir. Ini baru early game-nya. Ada gila, Guiding Yves. Wind tadi barusan memanggil juga ke arah Yves. Shark dan juga Zia bergerak ke bagian atas. Sepertinya kali ini mereka menargetkan untuk bisa mendapatkan ke arah Brody, di mana Chow-nya akan mengantarkan satu wave minion untuk bisa mendapatkan ke arah shield turret yang ada di area X9. Berbeda 2 level. Zia-nya ingin maju, tapi di sebelah kanannya udah terlihat ada 3 hero dari Blacklist. Iya, dari Blacklist Internasional sekarang mereka kayak yang di zoning out terus-terusan oleh tim BTK jarang terjadi, dan ini adalah permainan yang sangat ketat. Flicker digunakan hanya untuk kabur dari teman-teman ini BTK. Mereka nge-push terus-terusan di area tengah. Mobazane sudah mencicil pemain dari Blacklist Internasional. Ada flicker dari Edward Iya. untuk kabur. Lagi jarang. Jarang. Serius jarang. Kabur sekarang. BTK. Bottom lane-nya langsung gundul seperti itu sih. Ya memang pemandangan langka ya, karena rata-rata kalau kita lihat 2 hari yang terakhir Blacklist International mereka selalu bisa menjaga turretnya. Benar, Ya, mereka selalu fans. mendominasi. Tadi Chicken juga Rennernya nggak kena ya. Snipernya andai kalau kena tadi mungkin ada armor yang meledak di sana. Nih di tengah juga Samsung Galaxy A52s 5G juga udah memberikan ya bagaimana penampakan dari turtle-nya yang siap untuk dicolek-colek nih Bude. Yes, Blacklist International kesempatan mereka saat pertama mereka kalah, lalu yang Waduh. kedua akan dikontes langsung. Real Medicine dikeluarkan, tapi Mobazane hadir dari arah belakang memberikan damage yang begitu besar. Dan Sonata sudah dimunculkan, tapi ternyata BTK nggak mau untuk nge-fight ini. Mereka hanya mencoba mencari celah saja ketika Fight Chicken di area bottom lane mendapatkan tier kedua turret. Iya, inner Di turretnya relaan. pun diambil lagi ya Bude. Ini bagus banget loh trade yang dilakukan oleh pemain dari BTK. Ya dari Blacklist mereka harus kumpul dulu, mereka harus dapetin objektifnya juga, dan bahkan harus menghindari Abyssal Arrow yang dilepaskan terus-menerus. Yep. Ini Zia-nya juga udah kehabisan mana, hanya tinggal 1/4 lagi. Victornya udah berada di area tengah. Sementara itu untuk Fight Chicken ada di bagian atas, mungkin bertukar posisi untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu otor tarik yang ada dimiliki di area atas. Hanya saja Tona part memory langsung dikeluarkan. Wave minion pun habis, tapi ternyata untuk otor turretnya pun masih sempat untuk dihancurkan. Ada Edward kali ini langsung ditendang, dihabisin, ditabrak lagi. Ada beberapa source kill yang langsung dikeluarkan oleh pemain dari BTK. Inisiasi dari Victor Way of Dragon yang begitu tepat memisahkan Edward yang sendirian langsung dipanis oleh tim BTK. Diculik, penculikan yang berhasil tanpa adanya pertukaran. Blacklist Internasional mereka goyah di early menit ke-6, kalah dari segi net worth, kalah dari segi point kill, dan itemnya pun juga berbeda. Ya ini BTK sih mereka udah unggul, seperti mereka harus bisa membawa semuanya. Dan bahkan Victor dengan Chow-nya dia menggunakan emblem tank. Oke. Jadi agak sedikit lebih sustain, dan tugasnya pasti untuk menculik Haji. Wah, ini Cycling Eagle-nya mau ngarah kemana? Langsung ditabrakin lagi dong dengan satu pergerakan yang begitu indah dari Grok-nya. Wild Charge tadi udah berhasil mengenai ke arah satu orang, tapi dia masih berputar-putar aja di area tersebut. Sekarang waktunya untuk Blacklist mungkin akan melakukan sebuah invasi. Edward udah mulai masuk ke bagian dalam, tapi ternyata untuk Mobazane salah jalan. Karena Edward kali ini berhasil langsung mencegah pergerakan dari Mobazane. Victornya mulai mendapatkan damage yang begitu berarti ke arah tubuhnya. Shark udah mengeluarkan satu konsel, tapi kali ini sebuah invasi yang dilakukan oleh Blacklist berbuah dengan adanya satu otot turret yang hancur Bude. Ditambah dengan 2 poin kill yang mereka dapatkan. Itu inisiasi dari Oh My Venus. Perhitungannya begitu on point. Yap. Ya gue cukup mengagetkan sebenarnya, karena dia dive in langsung Guiding Wind ke tengah ya tadi. Cycling Eagle ditaret langsung. Bawa temen lagi satu. Nah, ini dia nih. Ini dia nih Lordnya nih. Lordnya lagi turtle-nya tuh, snipernya kali ini langsung mengenai ke arah turtle, tapi belum ada impact yang berarti. Shark. Apakah ini udah memasuki fase di mana Blacklist Internasional ngumpul? Yap. Tadi kalau kita lihat mereka udah kumpul 5 tadi. Iya. Itu dia. Tuh Edward selalu kayak gitu tuh posisinya tuh. Biarin aja yang 4 perang. Dia udah tim bersih-bersih nantinya. Selalu aja siapa yang mau pulang itu bakal menjadi urusan dari Edward. Pasti bakal langsung dia disikat habis sama Edward ya. Wow, ini ngeri sih, di mana keunggulan awal dari BTK nge-swingnya cepet banget sekarang. Udah nggak ada perbedaan dari segi network antara Blacklist Internasional dan juga tim BTK. Dengan hanya satu momen mereka menyamakan kedudukan. Dengan objektif yang selalu mendapatkan berfokus terhadap turtle dan turtle. Sekarang mereka udah ngumpul 4-1 formasi yang dilancarkan oleh Blacklist Internasional. Membuat tim BTK kayaknya udah mulai bingung juga ini. Kayak gameplay yang mereka berikan di early udah nggak bisa mereka lancarkan lagi. Betul. Selena yang galak masuk bersama Bukan Grok-nya. main.
Aduh, berkat Edward yang memberikan informasi dari area tersebut ya. Dia membuka map di situ, akan sedikit terang di mana mereka tidak sadar ada Edward yang berada di dalam bus tersebut. Zia bisa aja menjadi korbannya. Andai belum ada satupun dari BTK yang mungkin mau bergerak menuju ke area bus dari sebelah kiri untuk mencari pergerakan dari pemain Blacklist. Hanya saja untuk sekarang mereka lebih memilih untuk pergi lagi dari area itu. Nggak ada peperangan yang terjadi, sama-sama bisa menahan diri dengan baik. Blacklist International pun sabar pada posisi Edward tadi. Kalau di situ yang lewat mungkin sendirian ada Chicken atau siapa hilang itu. Dan Oh My Venus sudah berhadapan dengan tim dari BTK Shark dan Mobazin berada di arah depan, garda depan. Sama-sama bisa menahan pula. Pedes ya. Pedes banget loh itu Rainer snipernya tadi ya, udah langsung kena ke arah punggung dari Matilda. Sementara mereka berlima, hehe, ada Edward kali ini yang bertemu dengan Victor di dalam rerumputan. Hanya saja mereka lebih memilih untuk pergi ke satu sisi yang lain. Lord yang pertama, Samsung Galaxy A52s 5G sudah hadir. Blacklist International, kalau yang sepanjang kita tahu mereka selalu sigap nih antara menunggu sampai menit 12 atau ngambil langsung. Tapi kalau ngelihat keadaan seperti ini, BTK juga punya kesempatan untuk nge-trade atau nge-kontes. Nah ini dia nih, nge-trade atau nge-kontes. Kita nggak tahu nih apa keputusan nantinya yang akan diambil oleh BTK. Karena Shark, kalau untuk sekarang kayaknya bakal ada kontes ya. Karena Sharknya udah secara posisi loh. Udah masuk duluan ke rumputan. Dipagerin. Gak boleh Lordnya keluar rumah ya. Di dalam aja, jangan kemana-mana. Lagi hujan di luar masalahnya tuh ya. Bener. Takut ini kehujanan ya, nanti basah. Tapi tim BTK dan juga Blacklist International ini main kucing-kucingan antara Chow dan juga Pakito. Edward bersama dengan Victor berada di area bawah, sama-sama tidak bertemu, menghindari satu sama lain, menunggu mungkin momen yang tepat untuk memberikan kejutan juga. Nih coba lihat deh, udah mau masuk menit 11, killnya 4-2. Oke, ini adalah temponya Blacklist. Betul, karena ada Selena di lawan yang harusnya bisa dapetin poin kill banyak. Ini bisa ditekan. Untungnya juga dari BTK adalah mereka dapetin early advantage-nya. Nah mereka unggul di sana, mereka ada poin advantage-nya, tapi goldnya masih swing ke arah Blacklist tipis. Jadi nggak tertinggal jauh sama sekali. Andai tadi early-nya nggak berhasil didapatkan oleh BTK, mungkin ceritanya nggak bakal kayak begini nih. Nggak bakal kayak begini nih. Dengan tempo permainan kayak yang udah berhasil dilakukan oleh Blacklist dan BTK berhasil mengikutinya, berhasil emang dibawa masuk ya. Harusnya Blacklist punya keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Oh, tapi di sini keduanya sama-sama masih nahan diri, mengontrol laning dengan baik, kayak bawahnya di push terus-terusan. Ini Victor salah satu faktor dari BTK yang membuat Blacklist International nggak bisa komit. Mau ke arah Lord, mau ke laning manapun, selalu ada gangguan dari Victor di area bawah. Alon-alon asal kelakon di push terus-terusan. Benar, alon-alon sing penting kelakon. Noh tuh itemnya keluar dong. Oh ya, dan dua defense ya sebenarnya dari Victor dan juga dari Shark, yang berarti bahwa nanti untuk di late game ini harus berhati-hati dari BTK. Secara damage output mereka pasti akan mengandalkan Mobazin bersama dengan Fight Chicken, dan Mobazin sendiri ini harus bermain dari jarak jauh. Berarti hanya ada satu nanti untuk damage dealernya, yaitu Fight Chicken. Dan kalau keculik salah satunya, burstnya pasti nggak bakal cukup sama sekali. Victor, yes, ini kuat untuk cowoknya masih bisa split, tapi dari segi build itemnya full defense. Full defense. Untuk Way of Dragon-nya benar-benar hanya akan menculik dan juga menghantarkan itu kepada rekan-rekannya, tapi tidak untuk solo kill seperti tadi di early game ya. Oke, sejauh ini Shark sudah berhasil memberikan sebuah tekanan bersama dengan Zia, membuat dan juga memukul mundur pemain dari Blacklist International. Hanya saja Lordnya udah memberikan damage yang cukup menyakitkan. Mobazin masih ingin lebih. Akankah mereka kali ini langsung ditabrak aja, karena sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh BTK. Tapi pertempurannya Zia-nya terbakar, Zia-nya ditembak oleh Maximum Charge. Edward-nya mengejar ke bagian belakang. Fight Chicken udah ada lagi nih, berpecah langsung dikeluarkan. Victor pun kali ini selamat. Ada dua orang yang dimiliki oleh BTK langsung hilang dengan sangat cepat. Sementara tidak ada sama sekali dari Blacklist yang berhasil diamankan oleh BTK. Ya, pertukarannya adalah satu Lord untuk dua member dari tim BTK. Mereka berusaha bertahan, tapi dari Blacklist International nggak mau ngasih napas. Mereka masuk ke area jungle dan memberikan pressure terhadap tim BTK, diusir mundur. Meskipun untuk mendapatkan satu kill lagi, tapi tak berhasil karena mereka juga harus memperhatikan lini bawah yang udah jebol. Ada Lord yang sedang berjalan, harus mereka atasi. Dan dari tim BTK ada Mobazin yang ke area bottom lane juga nih. Wow.
Nih, Mobazennya juga udah ke bawah, mencoba untuk mengawal jalannya Lord, tapi fight tadi boleh-boleh Om. Iya, sekarang ngelihat ya, tadi Edwardnya memang jauh banget. Dia masih bersih landingnya, sampai dia harus ninggalin ada satu katapult tinggal sama Edward. Dan itu pun nggak cukup cepat untuk bisa grouping dengan teman-teman yang lain yang sudah setup dan bahkan sudah memulai fight. Oke. Nih di bagian tengah juga ada Power of Nether yang dikeluarkan. Wave minionnya pun akan segera menabrak langsung ke arah area Outer Tower yang ada di area mid. Akankah berhasil diamankan oleh BTK? Tapi ternyata pemain dan Blacklist mereka udah mulai berkumpul berlima. Ada reload yang harus dikeluarkan, tapi Dead Sonatanya kali ini langsung saja memberikan 2 damage yang begitu menyakitkan karena tadi peluru pertamanya gak kena karena siapapun. Tapi Victor pergi lagi ke atas. Victornya mencoba untuk memecah konsentrasi. Mana tahu ada inner turret yang bisa dihancurkan. Blacklist International mereka begitu berfokus untuk mendefense turret di area mid lane di tengah sampai bisa berdiri teguh di menit yang ke-14. Bukan main. Maksimum charge-nya udah gak berasa ya untuk Victor sama Shaq ya Bude ya. Geli-geli. Udah geli-geli aja gitu. Udah tebel banget masalahnya. Buset, apaan itu yang lewat tuh peluru dari Rennernya? Ya ampun. Kalau kena meledak itu badan. Ya Tuhan. Tapi sekarang Wow, Dibalas ya. Dibalas dengan menggunakan maximum charge. Tapi Edwardnya di area mid masih sendirian aja. Udah ada point dead di dalam tubuhnya. Sharknya pergi, Zianya juga pergi dari tersebut. Ada Mobazen yang berada di garis pertahanan paling luar. Ya, Mobazennya ada. Ini lagi dan lagi 4-1. Victor seorang diri di area bottom lane berusaha untuk mencari bala bantuan dari tim BTK yang berada di area mid lane. Hal yang sama dilakukan terus-menerus oleh Victor di area bottom lane. Buat Blacklist International, mereka harus bergerak ke area bawah, juga fokus ke area tengah juga. Tapi yang aku salut bener-bener nih turret di tengah gak hancur-hancur. Iya loh. Kuat banget loh defense mereka untuk mempertahankan outer tower yang ada di area mid ini. Fight Chicken pun barusan dari Rennernya berhasil mengenai ke arah Haji dan sakit banget itu damage-nya. Tapi tengok bakal ada kayak geprekan maut nih. Waduh. Venus dan juga Oheb. Oh, siap. Udah ada flicker, gagal kali ini sebuah sergapan dilakukan oleh Venus dan juga Oheb. Ada Edward di dalam rumputan, ketahuan juga posisinya, mulai ditembakin aja. Mobazen, akankah dia terlalu maju untuk kali ini? Di mana sekarang Maximum langsung kena ke arah Fight Chicken. Tapi Venus dan juga Oheb pergi ke sisi dari purple buff yang dimiliki oleh BTK dan mereka pun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ya, tapi ada purple buff yang baru saja muncul. Blacklist International menginvasi jungle milik tim BTK, tapi mereka nggak mau komit, mereka hanya mau mengganggu dan memberikan pressure. Itu purple buffnya berhasil diamankan kah? Ya, berhasil masih diambil oleh pemain dari BTK. Ini Mobazen sih ngedapat. Episode arrow-nya connect, sayangnya nggak ada yang bisa untuk nge-follow out damage untuk Oh My Venus. Yep. Nih Victor mulai masuk ke tengah, belum ada satu aksi penculikan dari tadi. Haji akankah menjadi korban untuk kali ini? Tapi Void Blast-nya menemukan keberadaan dari Victor. Ada lagi barrier yang udah dikeluarkan. Purple buff-nya pun masih aman dari Blacklist. Zia-nya di tengah, Rennernya mulai nge-snipe lagi. Siapa yang menjadi korban tapi nggak kena siapapun. Fight Chicken pun kali ini harus mundur lagi. Maju mundur dari keduanya. Blacklist International kalau udah ngeliat adanya Lord, biasanya nih ya, udah siap-siap sih. Iya. Antara nge-pick off dulu atau nungguin tim BTK maju. Ya. Tapi mereka memang sabar banget sih buat nungguin terus-terusan. Coba tuh, reload vibration-nya langsung keluar ternyata kali ini dan Mobazen menjadi korbannya di menit ke-17. Tidak ada retribution berarti yang akan dimiliki oleh pemain dari BTK. Sementara Shark-nya akankah dia tetap mau ingin melakukan sebuah gangguan karena sekarang Edward-nya mulai maju memberikan damage ke arah Zia. Zia sakit banget, ada lagi satu nih biru passion langsung dikeluarkan. Maximum charge-nya juga langsung connect ke arah Five Chicken. Tidak akan ada yang bisa berhasil untuk masuk ke dalam area tersebut karena penjagaan dilakukan oleh Blacklist sangat-sangat mengerikan. Edward-nya terus memberikan damage. Mereka semua berkumpul, ada konsel yang sudah dikeluarkan. Tapi Fight Chicken kali ini pun masih memberikan sebuah perlindungan. Ada Edward yang mulai tertangkap tadi dengan adanya satu Way of Dragon. Tapi maksimumnya kena lagi. Ditabrak lagi dengan satu Cycle Eagle. Udah di Mortal yang pecah. Sementara Zia di bagian belakang karena mereka berhasil untuk kali ini. Dan ternyata Wise-nya pun terkena dengan trap yang begitu menyakitkan. Bisakah dia bertahan? Dan ternyata masih hidup pun. Victor, Edward nyaris saja dia super dive masuk ke dalam base milik tim BTK. Dan ini benar-benar kayak
Victor tumbangnya lama banget karena build yang dia miliki full defense. Buying time-nya bagus banget dan sangat kuat. Sayangnya tim BTK nggak ada Mobazen tadi. Iya. Itu coba lihat. Mobazen beda loh. Coba lihat dari minimap Mobazennya sampai sana loh. Bukan main Mobazennya di sini. Terlalu jauh. Ada Wise kali ini. Kalau dapat akan menjadi hal yang sangat baik, tapi ternyata ada Winter Chen akan pergi ke arah mana, dan sekarang untuk Wise berhasil didapatkan, tapi ternyata ditabrak dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Mas Venus. Belum lagi Wise di bagian belakang udah dikeluarkan, tapi ternyata untuk Mobazen kali ini selamat. Belum lagi OM di tempat yang berbeda juga berhasil didapatkan oleh Fight Chicken, ditembakin, tapi Edwardnya mulai memberikan gangguan. Udah ada Victor Way of Dragon-nya, tapi belum memberikan impact apapun. Ditembak lagi dengan begitu banyaknya artileri di bawah. Sepertinya untuk Edward masih bisa untuk memberikan perlawanan terhadap Edward. Wow, serangan kejutan dari tim BTK menghilangkan 2 member dari Blacklist International, tapi mereka harus ducting loser karena ada split push yang dilakukan oleh Edward di area bottom lane. Lord yang berada di area top lane, wave management yang agak sedikit lengah dari BTK, tapi bayarannya Mobazen. Edward membalaskan kejutan yang diberikan oleh Mobazen. Sekarang Mobazen yang di happy birthday-in. Wow, itu yang terus-terusan dilakukan oleh Edward dari tadi loh, Muawa. Yes, bahkan dari game yang sebelumnya juga ini Pakitonya bisa ada di mana-mana. Lispen. Beda banget dengan Baratsnya yang harus defense melindungi rekan-rekan yang lain. Lebih ke arah Edward punya keleluasaan untuk bergerak. Mau split bisa, mau ngapa-ngapain bisa. Mau langsung potong backlane-nya juga. Bener-bener dah ya, Edward sangat-sangat waduh. Itu Rennernya kena lagi. Fight Chicken pun harus mendapatkan posisinya yang sangat-sangat baik. Masih ada 14 detik lagi sebelum Mobazennya hidup. Sharknya Power of Nether langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Venus mulai maju ke bagian depan. Ada maximum chance, namun kali ini Real Life langsung dikeluarkan begitu aja. Dan sekarang mereka terfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pestaret yang akan menjadi kemenangan untuk Blacklist. Dan benar dengan tempo yang sangat lambat di bawah 10 kill loh.